Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hari ini senang sekali Skarhayu bisa berjumpa lagi dengan Sobat Sport di program kita, dimana lagi kalau bukan di Sportholic, yang pastinya akan membahas tentang olahraga, terutama yang ada di Universitas Brawijaya dan mungkin Malang Raya. Nah, di episode kali ini Sekar udah kedatangan narasumber yang merupakan salah satu anggota dari salah satu UKM olahraga di Universitas Brawijaya. Kalau biasanya kemarin-kemarin kita bahasnya tentang olahraga kayak bulu tangkis, tenis, terus juga golf dan lain sebagainya. Kali ini olahraganya bisa dibilang lebih luas, dan kita tuh bisa, kalau misalkan gabung nih di UKM-nya, kita bisa milih minat divisi yang kita inginkan. Kira-kira UKM apa? Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik. Baik, alhamdulillah. Boleh dong kenalan dulu sebelum kita bahas UKM-nya lebih lanjut. Kayaknya namanya siapa, dan UKM. Perkenalkan, nama saya Yulia Miati, biasa dipanggil Lili. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Oke, jadi kita sudah kedatangan Kak Lili di sini, dan Kak Lili nanti akan mengenalkan UKM yang diikuti oleh Kak Lili. Kira-kira UKM apa sih, Kak? Kita tuh IMPAL UB itu merupakan Ikatan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Brawijaya. Itu kita tuh kegiatannya lebih ke penggiat alam sebenarnya. Gitu. Oke, jadi udah kejawab ya Sobat Sport gitu kan. Hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang UKM IMPALA atau Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam yang ada di Universitas Brawijaya. Sebelum kita jauh-jauh gitu kan nanyain kegiatannya apa aja, cara daftarnya gimana, terus kegiatannya tiap kapan dan lain sebagainya, kita kenalan dulu sebenarnya IMPALA itu apa sih? Kalau tadi Kak Lili udah nyebutin sedikit gitu kan ya. Jadi IMPALA itu merupakan suatu organisasi pencinta alam yang ada di Universitas Brawijaya. Itu lahir pada tanggal 29 Mei tahun 1976. Nah, biasanya IMPALA tuh kegiatannya selalu berhubungan dengan alam gitu. Terus itu dulu gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau dari sejarah lahirnya berarti baru ulang tahun ya? Iya, baru kemarin. Kebetulan kemarin HUT. Wah, ada acara HUT. Selamat ulang tahun IMPALA, semoga sukses selalu. Amin. Oke, nah kalau dari namanya aja sebenarnya kan kita udah pasti bisa mengasumsikan gitu ya, IMPALA udah pasti kegiatannya seputar alam gitu kan, gak jauh-jauh dari alam pastinya. Nah, tapi kalau misalkan di ininya sendiri, kepengurusannya sendiri, struktur organisasinya sendiri di IMPALA itu seperti apa sekali? Sebenarnya ada 3 struktur. Yang pertama tuh ada namanya forum tertinggi, yaitu musyawarah anggota. Sebelum kita biasanya musyawarah anggota itu kayak LPG-an gitu lah kalau di organisasi lain. Nah, itu yang forum tertinggi. Itu bisa mengubah ADART atau ya itulah semacamnya. Terus yang kedua itu ada pengurus. Itu terdiri dari, yang pertama itu ada anggota ketua umum. Terus yang kedua tuh di kita tuh nggak ada wakil ketua umum, jadi langsung ke sekretaris, terus bendahara. Terus di bawahnya itu ada seksi pendidikan, pengembangan, terus ada seksi ekspedisi juga. Terusnya ada humas dan inventaris gitu. Terus yang ketiga itu ada seksi ada badan pertimbangan. Nah, itu nggak termasuk pengurus sih, tapi dia tuh sebagai badan konsultatif gitu. Jadi kita sebagai pengurus tuh bisa konsultasi ke mereka yang sudah menjadi pengurus sebelumnya. Gitu. Jadi untuk kalau misalnya ada bingung-bingung gitu ya. Misalnya kayak ada program yang kayak gimana kita bingung, terus kita bisa konsultasi ke badan pertimbangan kita gitu. Nah, aku dengar juga keanggotaan di IMPALA nih nggak kayak organisasi-organisasi biasanya. Bisa dong dijelasin ada keanggotaan apa aja sih di IMPALA ini, Kak? Nah, anggota saat ini tuh di IMPALA sekarang tuh ada NIM terakhir saya yaitu 697, sekitar 697 anggota. Banyak itu ya, 697 anggota.
itu terdiri dari yang pertama itu ada anggota muda. Itu biasanya anggota muda yang telah menyelesaikan pelatihan dasar atau diklat gitu. Itu anggota muda. Terus yang kedua itu ada anggota biasa. Itu anggota fase pengembangan yang udah melewati diklat dan yang selalu aktif di Impala gitu. Itu anggota biasa. Terus setelah itu ada anggota kehormatan. Anggota kehormatan itu yang telah menjadi anggota biasa, terus yang selalu aktif dan yang udah lulus dari Universitas Brawijaya itu disebutnya anggota kehormatan. Nah, terus ada yang terakhir itu ada anggota luar biasa. Nah, anggota luar biasa ini yang kuliah di Universitas Brawijaya tapi pindah universitas gitu loh, Mbak. Kayak keluar dari UB tapi udah join Impala. Itu anggota luar biasa. Berarti kalau misalkan kita nih waktu daftar kan persyaratannya adalah seorang mahasiswa UB gitu ya. Tapi ketika dalam prosesnya udah gabung di Impala ternyata udah nggak jadi mahasiswa UB lagi, itu tetap menjadi bagian dari anggota ya. Oh, luar biasa. Itulah kenapa mungkin namanya ikatan mahasiswa pencinta alam. Jadi ikatannya tuh nggak akan pernah terputus gitu ya. Oke, luar biasa Sobat Sport, menarik sekali ya perbincangan kita untuk mengenal Impala gitu kan di awal sesi hari ini gitu kan. Pastinya kita bakal kulik lebih dalam lagi kira-kira kegiatannya apa aja sih di Impala. Terus nanti di akhir juga kita bakal bahas cara daftarnya tuh seperti apa, persyaratannya seperti apa. Tapi nggak akan langsung kita habisin sekarang juga kali ini. Dan Sobat Sport, kita akan jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini dari Impala ada Kak Lili. Ya, tadi Kak Lili udah menjelaskan dan mengenalkan juga ya soal Impala, terus juga struktur organisasi di dalam Impala itu seperti apa. Tadi juga terakhir menjelaskan tentang keanggotaan. Kalau keanggotaan di Impala itu terbagi jadi 4. Mereka anggota kehormatan, anggota muda, anggota biasa, dan anggota luar biasa. Yang mana tadi pengkategoriannya sesuai yang sudah dijelaskan kali tadi gitu ya. Yang menunjukkan bahwa ternyata kalau kita udah gabung di Impala, walaupun kita udah alumni UB atau kita misalnya pindah dari UB, itu tetap akan menjadi anggota dari Impala. Keren banget. Nah, tadi juga kita udah kenalan sama Impalanya kan. Kalau Impala tuh adalah ikatan mahasiswa pencinta alam di UB. Nambahin yang tadi. Boleh. Impala itu merupakan ikatan mahasiswa pencinta alam Universitas Brawijaya dan itu berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi dan berasaskan kekeluargaan. Nah, Impala ini bersifat prososial. Prososial itu rekreasi, olahraga, dan sosial ilmiah. Nah, sesuai dengan sifat kita yaitu rekreasi itu biasanya kita setiap kegiatan itu selalu ada rekreasinya gitu loh Kak. Mbak, unsur rekreasi. Jadi ada rekreasinya, terus ada olahraganya juga, terus yang sosial itu biasanya kita tiap tahun itu ada pengabdian masyarakat gitu. Jadi itu maksudnya ke sosial dan untuk yang ilmiahnya itu kita juga setiap kegiatan tuh ada enggak selalu sih, tapi seringkali ada penelitian gitu. Penelitian kayak di tempat-tempat alam gitu. Kayak penelitian di gunung misalnya, kayak pengambilan sampel air gitu. Nanti kita uji untuk pengujian mikroplastik gitu. Kayak begitu sih. Wah, keren banget. Berarti nggak cuma pecinta alam yang sering berkegiatan di alam, tapi juga memberikan impact berupa penelitian. Yang mana tadi kita kan mahasiswa gitu ya. Jadi dari unsur akademisnya juga harus tetap ada gitu. Tapi sebenarnya
kalau ditanya tentang kenapa sih kok ada sifat ilmiahnya nih, kira-kira kenapa? Maksudnya tujuannya tuh supaya apa sih? Ya karena supaya apa ya, kita kan di universitas gitu loh. Jadi kita masih ada apa, kita bernaung di bawah Universitas Brawijaya gitu kan Kak. Jadi ya masih ada untuk tanggung jawab penelitian, terus kita juga ada biasanya ada apa ya, publish jurnal gitu. Bukan jurnal sih, lebih ke artikel ilmiah begitu. Begitu sih. Berarti sejauh ini udah banyak banget pasti ya artikel ilmiah yang dipublish sama Impala. Berapa ya? Enggak terlalu banyak sih. Tapi masih aktif terus ya untuk sering melakukan penelitian juga setiap kali. Turun lapang tadi ya namanya. Iya, keluar lapang. Iya, biasanya setiap kegiatan tuh misalnya kayak kan tiap tahun tuh ada pengembaraan gitu. Nah, itu bakalan ada apa? Artikel ilmiahnya gitu. Iya sih. Wah, menarik banget Sobat Sport. Jadi nggak cuma jalan-jalan di alam aja, nggak cuma rekreasi olahraga dan sosialnya, tapi ilmiahnya juga dapat. Nah, kalau kita ngomongin tentang kegiatan yang tadi kalian kan udah ngomong kegiatannya tuh bersifat resosial tadi ya. Kira-kira emang kegiatan yang dilakukan oleh Impala tuh apa aja sih? Dengar-dengar kan ada nih divisi-divisi yang bisa menampung minat-minat dari anggotanya. Iya. Nah, untuk divisinya itu di Impala itu ada 4 divisi. Itu berbeda dari kepengurusan gitu ya. Jadi divisinya itu sesuai minat dan bakat kita. Jadi yang pertama itu ada gunung hutan. Itu kegiatannya yang selalu di gunung atau pendakian gunung gitu. Dan di gunung hutan ini pun ada pembukaan jalur gitu. Terus yang kedua itu ada rock climbing. Itu biasanya kita manjat tebing gitu, lebih ke panjat tebing. Terus yang ketiga itu ada olahraga arus deras, itu kayak rafting gitu. Rafting. Terus yang keempat itu ada caving, itu lebih ke penelusuran gua sama kayak pemetaan gua gitu Mbak. Luar biasa. Jadi emang kalau misalkan daftar gitu ya buat jadi anggota Impala, kita bisa milih nih divisi mana sih yang sekiranya sesuai gitu sama minat kita. Iya, jadi sebelum ini kan ada pelatihan dan pendidikan dasar. Nah, setelah diklat itu nanti dari Impala itu ada kayak pengenalan divisi, pengenalan ke 4 divisi itu. Nanti semua anggota muda yang setelah diklat itu bisa ikut pengenalan divisi tersebut dan mereka tuh bisa menemukan minatnya gitu loh di divisi apa begitu. Terus setelah pengenalan divisi itu ada pendivisian atau kita tuh bisa milih mau divisi apa. Nah, setelah milih divisi kita tuh nanti ada kegiatannya kayak kalau di kami itu spesialisasi. Jadi kayak keluar lapang tiap divisi gitu. Sesuai divisinya masing-masing. Kayak pemanasan nih ya? Iya. Kayak ini yang bakal kamu lakuin nanti setelah jadi anggota Impala kalau masuk divisi ini gitu ya? Kayak pengenalan itu. Luar biasa, seru banget ya dengarnya. Apalagi mungkin buat Sobat Sport yang sekarang tuh kan lagi ini ya, kayaknya lagi banyak orang yang emang suka banget main di alamnya. Terutama kayak trekking, naik gunung, terus canyoneering ya kan? Itu banyak banget gitu kan. Nah, mungkin buat Sobat Sport yang masih jadi mahasiswa UB gitu kan dan belum join Impala gitu kan, boleh banget biar nggak susah nyari temen kalau mau jalan-jalan ke alam gitu kan. Jadi nggak bingung, aduh aku pengen trekking tapi nggak ada temennya, masa sendirian, takut dan lain sebagainya. Kalau udah join Impala kan gak usah bingung ya kayak. Kita banyak temen di Impala. Dilatih juga, dikasih edukasi, ada temennya juga. Paket komplit. Nah, tapi kita nggak akan berhenti di situ doang gitu kan ngobrolin soal Impalanya. Aku bakal ngulik lebih dalam lagi tentang sebenarnya tadi kan kali ini juga udah sempat nyebutin ekspedisi gitu ya. Nah, kira-kira tuh pencapaian apa aja sih yang udah dicapai oleh Impala, teman-teman Impala, terus juga yang pasti paling ditunggu-tunggu gimana sih cara join Impala gitu kan sama Sobat Sport. Tapi kita bakal jeda lagi sebentar gitu kan. Kita akan bahas lain satu ini. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic.
to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga Kalili yang merupakan narasumber kita hari ini dari Impala UB. Yang tadi juga udah ngejelasin banyak banget ya hal tentang Impala gitu kan, mulai dari sejarahnya, terus juga struktur kepengurusannya, divisi-divisinya, anggotanya dan lain sebagainya. Tadi juga udah dijelasin beberapa tentang kegiatannya gitu ya. Iya. Yang bersifat sosial tadi. Terus juga kali ini juga sempat mention tentang ekspedisi. Boleh dijelasin itu ekspedisi di Impala tuh kayak apa sih maksudnya ya? Ekspedisi itu kita dulu pernah ekspedisi pada tahun 2017 kalau nggak salah. Itu di pendakian di Gunung Elbrus gitu di Rusia. Nah itu ekspedisi yang paling paling mencolok lah ya dari di Impala. Terus ada di pendakian juga itu di Gunung Kartens Piramid itu di Papua yang Gunung Jaya Wijaya itu tahun itu udah lama sekali tahun 96 kalau tahun 96 itu sih contoh ekspedisi di kegiatan Impala. Terus untuk kegiatan yang paling sering kita lakuin itu di pengembaraan sih Mbak. Kayak pengembaraan tuh itu ada penelitian juga, terus ada pengabdiannya juga. Terus untuk pengembaraan yang kemarin udah kita jalanin itu di Desa Tamblingan itu di Bali. Itu kayak meneliti desa adat gitu, meneliti adat di Desa Tamblingan itu kayak gimana aja. Terus tahun sebelumnya itu di Gili Iyang di Madura itu kita sosialisasi tentang sampah gitu. Jadi kita sosialisasi tentang ekobrik, membuat ekobrik dan gimana sih? Nah untuk gimana sih cara biar di Pulau Gili Iyang itu bebas dari sampah gitu. Jadi salah satunya dengan bikin ekobrik gitu ya kalau di Gili Iyang. Terus ada juga pengembaraan di Pulau Bawean itu kayak meneliti rusa yang ada di Bawean itu. Bawean itu kan rusa yang udah mau punah gitu loh. Jadi kemarin kita sempat ke Pulau Bawean untuk meneliti rusa tersebut. Itu sih paling. Berarti banyak banget ya kegiatannya gitu. Mungkin kalau dari tadi kan kita nyebutinnya, apalagi kali ini juga nyebutin divisinya kan benar-benar yang alam, gunung hutan, terus rock climbing, caving, sama olahraga arus deras. Olahraga arus deras gitu kan, kita bayangannya paling ya cuma daki gunung, trekking, jalan, terus panjat tebing dan lain sebagainya. Ternyata juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial tadi yang disebutkan, karena sifat kegiatannya adalah sosial itu tadi ya gitu. Luar biasa. Nah, aku menarik buat yang ini nih, ekspedisi tadi. Ya. Yang di Elbrus Rusia itu 2017. Iya, sekitar tahun 2017. Dan yang di Puncak Kartens itu tahun 96. Nah, kira-kira yang bisa ikut kayak ekspedisi itu tuh apakah cuma beberapa orang aja, apa sebenarnya bisa semua anggota ikut gitu? Maksudnya siapapun yang mau ikut ya boleh aja, asalkan mempersiapkan diri gitu. Iya. Jadi kalau untuk ekspedisi tuh bisa semuanya ikut, tapi biasanya itu dilakukan oleh fase pengembangan atau anggota-anggota biasa. Anggota biasa. Nah, itu nanti ya sebelum ekspedisi tersebut nanti kan ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, untuk tahapannya nanti ya ada seleksinya juga sebelum berangkat ke ekspedisi itu. Ada kayak latihan fisik gitu-gitu. Iya, jadi berarti tetap siapapun boleh ikut, tapi tetap harus mengikuti dan tahapannya, pasti ada tahapannya. Dan mungkin ada pemateriannya terkait ya ekspedisi yang akan kita jalani itu gimana dan perlu materi apa aja, nanti ada pemateriannya. Jadi benar-benar tahu ya, maksudnya udah bawa bekal ilmu juga ya, kalau misalkan terjadi apa nanti harus bagaimana gitu menghadapinya. Oke, sebenarnya aku menarik buat ini nih, ngajak Kalili ngobrol soal, sekarang kan Kalili juga dari divisi Gunung Hutan, kebetulan banget ya. Sekarang kan banyak banget nih teman-teman kita, mungkin mahasiswa juga banyak nih yang lagi pengen naik gunung, trekking dan lain sebagainya. Kira-kira kalau dari Kalili sendiri nih, ada nggak sih tips-tips buat
apalagi misalnya teman-teman mahasiswa yang mau refreshing gitu kan, trekking ke, kalau di Malang kemana sih, Buduk Asu, terus juga gunung banyak ya sebenarnya, banyak kan pilihannya. Kira-kira apa sih tipsnya buat mungkin teman-teman yang masih pemula gitu kan, mungkin jarang olahraga nih sebenarnya tapi pengen banget naik gunung trekking, itu kayak gimana? Nah mungkin dari aku selaku anggota Impala, mungkin yang pertama itu latihan fisik nih. Nah, latihan fisik, terus bawa logistik yang cukup, terus ada medisnya juga kan, persiapan obatnya gitu-gitu. Pokoknya semua sebelum pendakian itu biasanya ya yang saya lakuin di Impala itu sebelum pendakian biasanya ada latihan fisik. Berapa Itu lama tuh biasanya? lari itu 1 minggu itu 7 kilo. Terus ada endurance-nya juga, ototnya juga gitu, kayak push up, sit up gitu-gitu, kayak plank gitu-gitu Mbak. Itu sih yang paling penting, fisiknya. Jadi jangan sampai karena pengen naik gunung gitu kan, refreshing, tapi fisiknya nggak dipersiapkan. Nanti takutnya waktu perjalanan atau waktu pulang kenapa-napa nggak enak juga gitu ya, nggak bisa kuliah besoknya. Gitu. Mungkin terakhir deh, ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga gitu kan sama Sobat Sport. Gimana sih cara buat daftar jadi anggota Impala dan persyaratannya apa aja? Nah, untuk pendaftaran di Impala itu biasanya kita setelah open house ya. Setelah open house Raja Brawijaya itu kita mulai open biasanya di bulan Oktober atau November gitu. Nah, itu tidak ada syarat khusus sih, ya seperti UKM-UKM lainnya. Nanti ada isi form pendaftaran, ya udah gitu aja. Gitu aja ya. Iya. Tapi kalau misalkan mau tahu informasi lebih lanjut, lebih detail tentang Impala, bisa mampir ke sosmednya. Nah, bisa lewat di IG Impala @impalaub, terus bisa di Facebook juga ada Impala UB, Twitter pun ada, di TikToknya juga ada Impala UB semua namanya. Nah, berarti sobat-sobat nggak usah nunda-nunda, langsung aja sekarang buka sosmednya dan cari Impala UB, follow kalau perlu ya, biar nggak ketinggalan info-info gitu. Oke, kali ini terima kasih banyak. Kali ini dari Impala UB sudah berkenan untuk hadir di sini berbagi informasi kepada Sobat Sport. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat dan semoga Impala UB semakin berjaya di mana-mana gitu ya. Oke Sobat Sport, mungkin itu aja gitu kan perbincangan kita hari ini dengan Kak Lili dari Impala UB. Jangan lupa untuk terus saksikan Sportholic gitu kan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.